Saudara-saudari yang terkasih, selamat Natal untuk kita semuanya. Kita bergembira karena merayakan Natal, dan pada saat ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema Natal bersama Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi adalah seorang kudus yang berniat besar menepati Injil suci dalam hidupnya. Secara gerak perjalanan hidup, gerak jiwa dan harapannya selalu tertuju kepada Allah. Pada tahun 1223, Santo Fransiskus Assisi mengadakan peringatan kanak-kanak yang dilahirkan di Betlehem. Fransiskus mau merasakan penderitaan dan kepahitan, kemiskinan sebagai bayi. Bagaimana kanak-kanak itu diletakkan di atas jerami yang didampingi oleh keledai dan lembu. Ketika dia menyiapkan tempat itu bersama saudara Yohanes, banyak orang datang berbondong-bondong untuk ikut serta dalam kegembiraan, menyumbangkan hal-hal yang dibutuhkan, misalnya obor, lilin untuk menerangi malam. Setelah dipersiapkan semuanya, Santo Fransiskus merasa gembira. Disitulah kerendahan hati dihormati, kemiskinan dimuliakan, kerendahan hati dipuji, dan Greccio dijadikan menjadi Betlehem baru. Malam itu terang benderang bagaikan siang dan menyenangkan bagi manusia dan hewan. Orang-orang datang dipenuhi sukacita. Semua yang ada di sekitar tempat itu bersukacita, penuh kedamaian. Fransiskus sendiri merasa senang dekat palungan. Dia merasa terharu, merasa iba melihat bayi Yesus dalam palungan. Santo Fransiskus, hamba Allah itu, mengalami penglihatan yang luar biasa. Pada saat itu dia membacakan Injil dengan suara yang lantang, merdu, dan bahkan mengajak orang untuk memuji Tuhan. Pada saat dia berkhotbah, ketika mengatakan Yesus, maka yang keluar adalah kanak-kanak Betlehem. Kalau dia mengucapkan kata Betlehem, maka kedengaran seperti domba yang mengembik. Dan kalau dia menyebutkan Betlehem atau Yesus, dia menjilat-jilat bibirnya, seakan-akan merasakan kemanisan. Dalam perayaan tersebut, Santo Fransiskus mengalami penglihatan. Tampaklah di palungan seorang kanak-kanak yang tak bernyawa, dan hamba itu mendekati, membangunkan anak itu dari tidurnya yang nyenyak. Kerinduan hati yang sangat mendalam dari Fransiskus, sampai dia merasakan bagaimana anak kecil itu lahir di dunia dalam kandang domba, dalam situasi dingin, kecil, bau, dan tidak layak untuk manusia. Namun Sang Juru Selamat memilih tempat itu untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa Yang Maha Tinggi itu hadir dalam suatu kerendahan. Rasa penasaran sekaligus penghayatan Santo Fransiskus Assisi menggerakkan hatinya untuk menyediakan palungan bagi Yesus yang baru lahir. Begitulah akhirnya tempat itu dan palungan itu dihormati. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman rohani, pengalaman iman Santo Fransiskus Assisi? Adalah kerendahan hatinya, kerinduannya, ketulusan hatinya, juga kesediaannya untuk mengalami
bayi Yesus berada di palungan. Saat Fransiskus mendekati bayi Yesus yang terbaring di palungan, dia memeluk bayi itu, seakan membangunkan Yesus yang tertidur dalam hati kita masing-masing. Kerendahan hatinya membawa sukacita dalam merayakan Natal. Suatu hal yang luar biasa. Manusia pada umumnya akan menghindar dari derita, dari kesulitan, dari tantangan setiap hari dalam hidupnya. Namun Santo Fransiskus merasakan hal yang sebaliknya. Pengalaman ini mengajak kita untuk tidak takut akan derita atau tantangan dalam hidup kita. Justru dengan derita itulah semakin dekat dengan Yesus, dan bahkan keberanian kita untuk memeluk derita itu. Derita itulah yang menghasilkan kebahagiaan, sukacita yang mendalam, karena kita dekat bersama Tuhan. Kita merasakan kemanisan bagaikan madu ketika dengan lapang dada menerima dan menjalani keseharian kita. Itu adalah suatu peristiwa yang unik. Tentu sebagai manusia kita tidak bisa sendiri. Bersama dengan Tuhan akan mengalami kemanisan. Santo Fransiskus Assisi memiliki kepercayaan yang teguh pada Tuhan, membuat dia mampu mengalami semuanya itu, mengalami kemanisan bersama bayi Yesus. Hal ini adalah bagian dari penghayatan akan kehinaan, akan kedinaan kita. Kerendahan diri Allah mengikat diri Santo Fransiskus untuk selalu dekat dengan Tuhan. Maka Natal ini juga menjadi suatu momen penting bagi kita untuk menjadi suatu kesempatan untuk mengubah diri kita dari kepahitan menjadi kemanisan. Maka saudara-saudari yang terkasih, cinta kasih Kristus yang menjadi penggerak persaudaraan adalah benar. Maksudnya, mari kita memberikan diri kita kepada sesama kita sebagai saudara. Mari kita memberikan diri kita kepada sesama kita karena cinta. Mari kita memberikan diri kita kepada sesama kita sebagai bukti kalau kita mencintai Tuhan. Maka pada perayaan Natal ini, bersama dengan Santo Fransiskus, kita tetap berdoa, kita tetap mohonkan pada Tuhan agar kita dilayakkan sebagai hamba-Nya untuk perpanjangan kasih Kristus, untuk memiliki cinta kasih itu yang menjadi penggerak persaudaraan kita. Mari saudara-saudari yang terkasih, memaknai perayaan Natal ini bersama dengan Santo Fransiskus dari Assisi. Selamat merenungkan dan selamat Natal untuk kita semuanya. Terima kasih.